ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di depan kita sudah ada 3 orang ya narasumber yang hebat nih, keren, dari PRO, dari advokat Juju Purwantoro, dan Pak siapa nih? Pak Alfandi. Pak Alfandi ya, iya. Nah, ini Bang, lagi rame nih Bang. Kebakaran ya. Ya memang sih alasannya dalam satu website itu memang penyebab kebakaran tuh ada untung rokok lah, konsleting listrik lah, tapi kok kelihatannya ada apa, netizen mengaitkannya dengan kasus PSN PIK 2 karena kejadiannya kok di Kementerian ATR BPN gitu kan. Gimana Bang, menurut Abang Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya Juju Purwantoro, kebetulan sebagai advokat juga di kasus PIK 2 ya. Dan saya didampingi oleh Pro Rustam atau Rustam Pro. Wah, mantap ya saya. Dan rekan saya Pak Alfani ya, Pak Alfani. Jadi kalau tadi kita obrolin masalah kebakaran ya. Kebakaran orang musim hujan tapi lagi ramai kebakaran ya enggak? Di Amerika aja yang musim salju kebakaran juga. Gede lagi Los Angeles, kan begitu. Nah, rupanya nyampe di Jakarta juga ini masalah kebakaran. Yang lagi rame adalah masalah PIK yang dikaitkan dengan BPN, Badan Pertanian Nasional, ya kan? Nah, yang kebakaran juga adalah salah satu gedung, salah satu bagian lah, ruangan BPN. Baru kemarin ya, Bang. Kan aneh juga, sementara kasus BPN ini lagi mencuat gitu ya. Nah, lagi PIK ya, PSN PIK ini lagi mencuat ke sini, kan akhirnya masyarakat mengkait-kaitkan nih, jangan-jangan ada apa-apa kan, kira-kira begitu. Tapi kan menurut keterangan Pak Menteri Ruslan bahwa itu kebetulan ada salah satu komputer yang lupa dimatiin, jadi kemungkinan panas, kemungkinan terjadi penguapan gitu ya, panas, katanya begitu kata Ruslan. Oleh sebab itu boleh-boleh aja ya, alasan atau apapun penyebab dari kebakaran itu banyak macam-macamnya. Tapi kan masyarakat kita ini mengaitkan nih, wah jangan-jangan nih dikaitkan juga dengan masalah Pantai Indah Kapuk 2 nih, ya, yang lagi hangat nih. Kebetulan Pak Nusron adalah juga terlibat dalam serius ya, di mana beliau membekukan akte-akte atau sertifikat-sertifikat yang disertifikatkan di laut. Jadi sekarang ada lucu nih, laut bisa sertifikat kan, Bung. Jadi seperti itu, dan ada sekitar sekarang yang 50 sertifikat yang dibatalkan, dicabut. Nah, seperti itu. Tapi kan itu kan isu-isunya kan dikait-kaitkan aja. Kita nggak tahu kan teknis yang sebenarnya akibat dari kebakaran itu. Tapi aneh juga ya. Kalau baru kira-kira nggak sampai seminggu lalu masalah sertifikat itu dibatalkan oleh Menteri Nusron, tiba-tiba kok jadi kebakaran ini ya. Boleh-boleh saja, sah-sah saja kalau dikaitkan dengan masalah itu. Kira-kira seperti, walaupun saya atau kita ini nggak tahu secara teknis kebakaran itu disebabkan oleh apa, kan begitu ya. Bisa tadi kalau Pak Nusron bilang kan katanya ada karyawannya yang lupa matiin komputer, panas, nah jadi menguap, kebakar, kan kira-kira seperti itu. Tapi apapun itu, memang masalah pensertifikatan laut ini di Pantai Tangerang sana, memang sedang ramai ini. Kenapa? Ya kita sih melihatnya aneh saja, orang laut kok bisa sertifikatkan, kan begitu ya? Ya, disertifikatkan, kemudian seolah-olah diklaim bahwa tadinya laut itu ada daratan. Daratan tadinya. Itu 10 tahun, 20 tahun. Tapi menurut satelit juga ada, tapi ada dua pihak nih, ada dua pendapat nih. Oh, ada yang mengatakan, dulu darat kok. Dulu darat katanya. Jadi itu
abrasi. Abrasi laut sehingga jadi lautan. Ini kan ada lucunya kan ada dua sumber nih, dua pendapat. Ya seperti itu. Kalau menurut pengacara PIK Mu'annas Saidit, wah dulunya memang daratan. Jadi disapu sama gelombang, disapu sama laut, ya. Jadi laut, jadi abrasi. Jadi Kenapa nggak mukanya disapu ya? nah, iya. Bukan capek. Mukanya macam. Nah, iya. Jadi artinya menurut Pak Rustam, kenapa kalau yang bisa disapu laut itu bukan cuma daratan aja, bisa juga mukanya orang gitu, mukanya manusia disapu ya kan gitu. Nah seperti itu yang menjadi polemik di antara kita, hal seperti itu yang menurut saya ya itu tidak mungkin, sehingga oleh sebab itu Menteri Nusron membatalkan sertifikat yang terjadi di laut itu seperti itu. Walaupun kita berharap bahwa tidak hanya 50 sertifikat, ya kan, itu kan menyangkut 200 lebih kalau saya. Nah itu harus dihapuskan semua karena kelihatan banget itu rekayasanya. Mana mungkin laut di sertifikat coupling seperti itu. Demikian sementara dari saya. Oke, lanjut ke Bung Rustam ya, dari Partai Rakyat Oposisi nih. Nah, gimana menurut tanggapan Bung Rustam nih? Ini ada satu kejanggalan atau memang terjadi begitu aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau saya melihatnya begini, ini kan sering terjadi lah. Ketika rezim Jokowi juga begitu. Oh, Sering ketika ada kasus besar mencuat kebakaran. kejaksaan kebakaran. Kebakaran juga. Iya. Jadi pertanyaannya nih kebakaran ini jangan-jangan punya kaki dia. Bisa ngumpet deh. Wow, nggak lagi musim membakar nih, dia ngumpet dulu ya kan. Punya mata telinga. Begitu ada sesuatu yang aneh yang menurut mereka wah iya, punya mulut juga punya supaya nggak mulut. bisa berkembang, itu punya mulut. Dibakar aja. Buat makan deh kan. Ada jatah buat makan nih, buat bakar aja. Artinya gini, setiap gedung itu kan mempunyai, kita bangun gedung pasti ada untuk pengamanan terhadap kebakaran, Sistem standarisasinya gitu. Keselamatan harus ada. Iya, jadi nggak mungkin gedung begitu mewah, gedung negara, tapi untuk keselamatan kebakarannya kayaknya kurang tuh nggak mungkin. Ya. Saya menduga aja nih, kalaupun katanya ada komputer panasan gitu loh. Ini kan AC kan, ruang AC dingin tuh di Gedung di tengah kota Jakarta loh. makanya. Kawasan mewah. Tuh. Wah, Ini kan aneh itu. jadi saya menduga juga nih, jangan-jangan nih ada kaki-kaki tangan pemerintahan rezim lalu nih ya kan. Berseliweran. Untuk ngamanin yang hari ini rakyat lagi melihat, wah itu dia tuh oligarki jahat tuh. Otaknya ini. Oh ini nih kaki tangannya Jokowi nih gitu. Ini menteri-menteri Jokowi gitu. Jadi kita curiga sih boleh ya kan. Tapi paling tidak kan hasil penyelidikan tuh bagaimana polisi. Iya. Jangan sampai nanti CCTV mati semua lagi. Wah, biasanya begitu sekarang. KM 50 kan? Termasuk gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kagak ada CCTV-nya, kan aneh juga. Ini jangan-jangan CCTV punya mulut juga nih. Oh iya. Nah, Bisa jalan punya kaki. iya, punya kaki. Bisa diatur-atur nih sama polisi nih kan gitu. Menduga gitu boleh Ya, dong. boleh. Apalagi yang hari ini kita tahu Kapolri itu lagi minta dicopot tuh. Copot Kapolri, gara-gara kenapa? Ya itu kaki tangannya Jokowi kan, Iya. gitu kan. Dan udah kelamaan juga. Kelamaan, Kalau terlalu bener. lama kan nggak bagus juga kan. Bener. Begitu. Jadi kalau polisi terlalu lama itu, yang kasihan itu polisi-polisi lain di bawahnya. Iya. Jadi terhambat dia jabatannya, Karirnya ke gitu. atasnya terlambat ininya. Jadi ada berapa jenderal tuh, berapa angkatan yang terhalangi oleh betul. kerakusannya yang namanya Tito. Listio Sigit. Diangkat sama Jokowi. Terlalu lama tuh. Jadi kita sambil santai-santai di sini bicara untuk pencerahan juga kepada rakyat Betul. yang ingin perubahan nih. Iya. Hari ini kan rakyat pengen berubah nih, kayaknya pengen ekonominya bagus bang. Pengen sekali. Bagus, pengen bisa sekolahin anaknya sampai sekolah tinggi, bisa sekolah gratis, bisa semuanya lah. Kalau mau perubahan itu jangan diem-diem doang gitu loh. Jangan cuma di kamar main WA gitu, rame kan WA. Jadi perlu keberpihakan, partisipasi rakyat semesta secara keseluruhan ya. Iya, nggak bisa cuma nonton WA aja, nggak bisa. Betul, nggak bisa dong, mana ada perubahan begitu. Dulu zaman kita perang itu Belanda itu
Untungnya aja nggak ada WA ya. nggak Langsung ada- jauh-jauh. Kemarin aja bulan tambahan 30 tahun lalu reformasi. Nah, reformasi kan semua terlibat tuh. Iya. Semua elemen, ya, pemuda, mahasiswa terutama kan terlibat. Nah, kalau sekarang tidak masyarakat semesta tidak melibatkan diri, ya kita cuma nomor-nomor doang jadi jatuhnya. Iya. Jadi kan gini, ini lagi rame soal adili Jokowi. Ini hampir semua nih di mana-mana daerah nih udah mulai nih. Indonesia. Udah mulai. Seluruh Indonesia. Jadi mendesak. ya kita minta nih yang merasa Jokowi itu gagal kemarin, hari ini terbukti ya, ekonominya sulit, korupsi di mana-mana, PSN ini mengambil tanah-tanah rakyat. Harusnya rakyat mulai bergerak Bang hari ini. Iya, sadar. Sadar ketika ada kegiatan aksi demonstrasi, itu kan dilindungi undang-undang kan Bang? Betul. Nah, Tidak turun. melanggar undang-undang Tidak itu. melanggar undang-undang. Itu harus turun ke jalan bersama kita membuat perubahan gitu loh Bang. Iya. Kalau nggak membuat perubahan dari sekarang, kedepannya bagaimana? Bagaimana anak cucu kita? Iya, karena negara ini kan dititipkan kepada kita, bukan kita ngasih anak kita. Iya. Mereka titipan kepada kita. Supaya apa? Supaya kedepannya negara ini diserah terimakan dalam kondisi yang baik. Iya. Nah, begitu juga dengan presidennya gitu loh. Nah, presiden juga dilantik bersumpah jadi presiden supaya apa? Supaya bisa memperbaiki bangsa. Iya, betul. Kalau 10 tahun ke belakang kita melihat ada presiden yang ngaco-ngaco, namanya siapa Bang yang ngaco Bang? Jokowi. Jokowi katanya. Nah, Jokowi yang hari ini banyak orang bersuara untuk diadili, jangan dicontoh lagi Bang. Ya. Jadi Prabowo hari ini kalau menurut saya nih, semua kebijakan Jokowi yang jelek nih, yang jahat nih, harus dilawan, dimusnahkan. Dan bukan dilawan dengan cara apa? Ya di-share dong ke meja pengadilan dong. Ditangkap. Dan anaknya juga tuh Fufafa tuh. Apa? Siapa Fufafa ya? Adili semua. Oh, adili juga. Iya. Oke, lanjut ke Bang Alpani. Ya, gimana Bang tanggapannya Bang tentang kondisi ya Kementerian ATR BPN yang kini lagi kebakaran nih, Bang? Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya menilai dengan adanya kebakaran BPN RI, ini dugaan saya ya, apakah ini karena mencuaknya tentang disertifikatnya pagar laut ini? Ya. Atau gimana? Karena saya himbau kepada seluruh rakyat bangsa Indonesia ya, satu catatan kecil, bahwa ingatlah bahwa negara ini itu direbut dengan tetesan keringat darah, darat, udara, dan laut, sehingga terbentuklah Indonesia dengan beribu-ribu pulau dan suku dan agama dan adat. Tetapi hari ini kita melihat ya, sejak berdirinya Presiden Joko Widodo, itu wilayah-wilayah Indonesia itu habis dicaplok oleh orang asing ya. Dengan cara apa itu? Dirampas tanahnya. Dirampas. Diberikan keluasan kepada mereka. Kemudian masyarakat pribumi itu ditindas. Contohnya kejadian Rempang, ya. Itu. Bayangkan domain besarnya itu adalah Bahlil juga di situ bermain. Oh, banyak. Iya. Gimana ini orang-orang ini? Sekarang wilayah-wilayah Indonesia, terutama ya ibu kota Indonesia itu dipindahkan, berarti dibubarkan. Kenapa ibu kota Indonesia itu tidak dikembangkan atau diperluas? Bukan dipindahkan, dibubarkan. Ya. Ternyata tujuannya supaya pesisir-pesisir pertahanan Indonesia, khususnya di pesisir laut itu, dikuasai oleh orang-orang asing. Hari ini terjadi ya, PIK 2. Ternyata diam-diam ada beberapa pejabat negara kita yang terlibat. Ikut serta mendukung. Usut demi usut sudah punya sertifikat. Masuk purnawirawan jenderal-jenderal juga ya kan? Iya. Iya. Jadi saya minta kepada Prabowo, mendesak Prabowo, ya, musuh-musuh negara siapapun di dalamnya, otaknya siapapun, tangkap sebelum Prabowo disingkirkan dengan cara-cara jahat oleh musuh-musuh negara ini. Ya. Kill or to be killed. Siap. Istilahnya begitu, istilah kerennya. Iya. Ya. Sebelum Prabowo dibunuh, di-kill, bunuh duluan. Ya, begitu. Coba bayangkan ya, itu Prabowo kemarin sangat tegas, cabut semua pagar laut. Tiba-tiba ya, ada salah satu menteri, dia coba memprovokasi masalah gas LPG. Kenapa? Untuk mengalihkan isu supaya keinginannya Prabowo ini teralihkan. Inilah yang kita harus desak kepada Prabowo.
pecat ini semua menteri-menteri yang betul-betul merugikan negara, menindas rakyat. Dan Bahlil mengakui itu bahwa persoalan gas persoalan saya sendiri, saya mensucikan. Wah, udah pengakuan nih, bukan main. Ya kan, udah ada pengakuan itu kesalahannya, kesalahan beliau sendiri. Ambil sikap aja Presiden Prabowo untuk itu. Pecat dia. Harus dipecat. Kemudian, kok aneh, setiap ada keterlibatan instansi negara, itu terjadi kebakaran. Dulu juga kejaksaan ya. Iya. Kenapa ya? Kita pernah terjadi pengalaman seperti itu. Begitu kejaksaan ada masalah hukum, kemudian kebakaran terjadi. Iya, Seolah-olah ya disengaja dengan alasan cuma puntung rokok dari tukang aneh kan. Puntung rokok bisa membakar satu gedung. Iya. Jadi memang ya satu truk. Ini kok aneh. Apakah ini dugaan saya? Iya. Tujuannya untuk menghilangkan barang bukti yang ada di dalam, Iya, bisa supaya saja. kasusnya off court label, kabur demi hukum. Iya. Tapi ya udahlah, tidak jadi masalah. Tetapi otaknya ini tangkap. Kenapa? Masih presiden adalah Joko Widodo. Jadi tolonglah dibersihkan ini antek-antek pengkhianat negara ini supaya dibersihkan. Jadi rakyat Indonesia sadarlah, tataplah ke depan siapa musuh-musuh Anda, buka mata, buka telinga, jangan diam. Rebut kembali negara kita dari tangan-tangan asing yang hari ini sudah menguasai. Bagaimana tanggapan saudara?